semuanya, saat ini kita sudah berada di kedai gerobak Corina yang ada di Jajab. Nah, kembali lagi bersama saya Hargini Dwi Imelda dan rekan saya Rama Gustiaringgung. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan owner dari kedai ini ya Kak ya. Jadi untuk tugas kali ini kita akan melakukan wawancara mengenai bisnis yang sedang dijalankan. Baik, halo selamat sore Mas. Sore. Langsung saja mungkin untuk pertama, bagaimana profil dari usaha yang Mas dirikan ini? Pertama itu motivasinya ingin mengembangkan kuliner di Jajak dan inovasi di dunia F&B. Kedai Corina ini berdiri sejak tahun 2016. Saya memilih konsep itu vintage, pertama karena beda, kedua menciptakan ciri khas yang berbeda. Terus untuk modal awal kurang lebih 3 juta membeli properti, alat kopi dan meja kursi. Berkembang ke alat lainnya. Laba Tulen dikembangkan ke alat terlebih dahulu. 1 tahun awalnya tidak punya karyawan karena kita ingin mengembangkan alat-alat terlebih dahulu dalam 1 tahun. Untuk jenis usaha, Ya, untuk jenis busanya sendiri itu bagaimana? Perseorang. kita jenis usahanya itu perseorangan. Lalu untuk logo sendiri kan Corina ini ada logonya ya teman-teman. Itu apakah ada filosofinya dan juga nama Corina sendiri itu diambil dari? Untuk filosofi logo, pertama itu dari bentuk kucing. Jadi di atas cangkirnya itu ada kucing karena rumah yang terasnya dibuat usaha. Jadi biar mungkin customer yang datang ke sini itu merasa pulang ke rumah ya Kak ya. Seperti itu, biar nyaman. Nah, untuk apa yang di bawahnya ini ada skateboard gitu ya, itu gimana Kak? Jadi dulu itu ada komunitas skateboard datang ke sini. Jadi setiap hari itu komunitas skateboard ke sini sama-sama ya buat logo itu aja. Jadi dimasukkan ke dalam logo. Untuk Nana Corina nih, ini sebenarnya dari mana filosofinya? Ini nama istri saya ini. Nah, untuk jam operasionalnya sendiri. Jam operasional itu jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Itu shiftnya dibagi 2. Jadi untuk yang shift pagi mulai jam 9 sampai jam 4. Untuk pergantian shiftnya itu mulai jam 3 bubarnya. Jadi jam 3 biar ada pergantian gak langsung ganti orang gitu kan. Jadi biar tetap untuk shift yang malam itu sampai jam 12 saja. Terus dah. Lalu untuk lokasinya sendiri kan memilih di sini ya. Itu apakah alias kok memilih di sini itu karena strategis atau apa? Karena sebetulnya itu karena ada kontrak. Jadi rumah ini kontrak, lalu ada keinginan untuk membuka usaha nih. Jadi ya buka usaha sekalian membuka lapangan kerja. Nah, jadi teman-teman untuk profilnya sudah dijelaskan secara rinci banget oleh Masnya. Lalu kita sekarang lanjut mengenai sumber daya manusianya ya, manajemennya, mengenai karyawannya nih. Untuk yang pertama itu bagaimana sih secara perekrutan atau seleksi karyawan untuk masuk ke sini itu bagaimana? Kalau untuk seleksi atau perekrutan itu nggak ditargetkan banget, harus ada bakat. Karena di sini iya gitu. Oh, mungkin ada pelatihan di sini. Oh iya, ada jelas dari ownernya langsung. Oh, boleh.
Iya, dari saya langsung. Lalu untuk kriterianya nih kayak pengennya punya karyawan yang kayak gini bertanggung jawab apa sih ini tuh bagaimana? Sebenarnya cuman paling dasar aja, berpakaiannya sopan, terus perilaku yang baik, jujur, tanggung jawab, disiplin, sama servis yang baik, kayak pelayanan yang baik. Lalu untuk standar operasional prosedurnya di sini kayak bagaimana? Karyawan harus bisa semua cerdas, ya. Tapi tetap didampingi sama saya. Jadi SOP-nya sebenarnya tidak ada yang perlu tertulis di dekan karena diawasi juga ya oleh ownernya seperti itu. Nah, ini ada nih Kak, biasanya tamu-tamu di sini kan komplain. Nah, cara handling komplainnya ini di sini tuh bagaimana sih? Kalau komplain dari pelanggan itu langsung ada evaluasi, briefing setiap minggu, briefing karyawan ya. Ya, untuk customer itu produknya langsung diganti gratis juga. Tapi pelanggan itu komplainnya langsung ke kayak minuman gitu sih. Kalau makanan nggak Pak. Oh, jadi kebanyakan ke beverage ya? Biasanya kenapa tuh? Apa aku Terlalu manis saja ya, kurang pula gitu. Karena kan lidah orang berbeda-beda. Ya. Jadi kalau untuk sistem perizinan nih, misal ada karyawan yang mau ngambil cuti atau berarti liburnya itu bagaimana di sini? Seminggu sekali itu dikasih cuti ya, seminggu cuman 1 hari ya, tapi gantian. Jadi semua saya punya karyawan 2, kalau mau izin nggak masuk ya harus gantian seminggu ini, tapi harus langsung chat ke saya, harus ada konfirmasi juga ya. Baik, lalu masuk yang bab selanjutnya ya Kak, ini akan dipanggil oleh Kak mengenai produk. Untuk produk yang diunggulkan dalam materi ini itu apa? Yang apa? Yang diunggulkan mungkin biasanya salah satu menu ya atau bagaimana itu apa? Tahu yang diunggulkan itu nasi kulit sabir mata sama yakulina Kak. Cuma yang best seller itu pempek. Jadi ciri khasnya itu di sini. Iya, pempek. Makanya kan namanya gerobak Corina dan pempek. Saya dapat inovasi produk ini. Inovasi produk saya itu ingin mempertahankan dulu aja sih. Jadi belum ada untuk inovasi, belum ada. Jadi masih untuk saat ini mungkin bertahan yang ada dulu ya. Lalu untuk bahan baku ini bagaimana ya Kak? Suppliernya kayak gitu-gitu. Itu dapat dari mana? Ya, kalau ikan ya jelas ya dari pasar. Kalau tepung cuman toko bahan kue. Untuk ini sirupnya biasanya kan ini mah ada sirup, ada kayak apa kopi itu suppliernya bagaimana? Dapat dari mana? Kalau supplier itu sirup itu biasanya belinya di Malang. Jadi OEM belinya. Jauh ya, nyampe Malang juga. Bisa juga kopi dari Malang, bisa lokal. Kalau jingga itu nggak bisa online, bisa beli di lokal juga sebenarnya. Cuman kita belinya itu di Malang. Oh, berarti jadi Kak Noto di satu bahan. Iya Pak. Terus yang untuk strukturnya sendiri, gitu Mbak Corina ini untuk struktur organisasinya itu gimana? Owner langsung ke karyawan. Oh, jadi maksud Iya. owner langsung jadi karyawan. Karena kita ini kan kedai dan resto. Ya kalau kedai kan langsung bisa counter, langsung karyawan ini. Itu kan ya juga. Terus untuk bagian job desk sendiri gimana? Pembagian job desk itu karyawan handle semua job desk. Jadi harus bisa semuanya Ya. ya Kak. Ya karena materinya cuma sedikit. Ya. Nah, sekarang mungkin kita akan membahas mengenai pemasaran nih, teknik marketing, teknik yang paling
krusial ya Kak dalam suatu bisnis. Jadi yang pertama itu untuk sistem promosi itu bagaimana di sini? Promosi itu dari sosmed sih, sosial media. Yang utama itu Instagram. Oh ada Instagram-nya ya dari Cafe Corina ini. Lalu untuk apakah pernah melakukan nih baik sebelum mendirikan usaha ini ataupun sudah selesai survei pasar langsung? Oh, kalau survei pasar itu jelas ada, itu tapi di luar kota. Kayak Jakarta sama Malang nih, ya kan. Riset yang dilihat apa ya? Harga dan rasa. Jadi bedakan rasa. Iya. Dan juga perbandingan harga. Karena di Malang itu biasanya kopi gula aren bisa aja kan 25.000 nih. Kalau di sini itu cuman 15, 17 masih oke. Karena juga menyesuaikan pendapat yang ada di sini ya, seperti itu. Lalu untuk sekarang mungkin boleh dipandu sama anak-anak. Nah, untuk sekarang saya akan menanyakan tentang profil yang ada di kedai Gerobak Corina ini. Untuk yang pertama, di Gerobak Corina ini sistem penggajiannya tuh gimana? Kalau gaji itu nominal itu bisa berapa ya? 1 juta per bulan. Ya, Besar juga ya ternyata ya di sini. tapi tetap tanya dulu nih ke karyawan saya maunya gajinya itu per minggu atau per bulan. Terus untuk yang kedua, kan setiap usaha kan pasti ada kerugian atau minus. Di sini itu cara menanggulanginya itu bagaimana? Anu sih itu tahu takaran bahan sama hitungan inventory. Oh ya, jadi di inventory kayak oke hari ini berapa yang sudah dikeluarkan dan lem nggak sama pemasukannya. Ya bener banget. Terus untuk yang bonus, kan di sini terdapat sudah ada karyawan. Lah, ini kan pasti diberikan bonus. Jadi bonus yang diberikan kepada karyawan itu gimana susternya? Biasanya itu bonus itu ada kalau weekend doang. Enggak weekend doang sih sebenarnya. Kalau rame banget gitu tuh bisa ditambah uang bensinnya. Biasanya itu 12.000. Tapi kalau seumur rame itu bisa aja kasih bonus sampai 20.000, 25.000 bisa. Jadi lumayan ya kayak reward buat karyawan terus biar bisa bertahan di sini tuh ada gitu ya Kak Il. Nah lalu kita ini tentang customer nih yang datang ke sini. Itu awalnya didirikan itu targetnya itu customernya itu apa? Untuk kayak misalkan pelajar ataupun orang tua atau bagaimana targetnya? Kalau target customer itu terutama ya pelajar karena kan di sini dekat sama sekolah nih. Jajak itu ada 2 sekolah juga. Jadi biasanya lewat sini gitu kalau pulang, biasanya juga mampir, biasanya kalau malam itu ya ada yang nongkrong di sini. Tapi biasanya juga ada orang tua regen gitu. Jadi nggak pasti sih, tapi Ya, sudah kebanyakan mungkin tercapai ya tadi karena kebanyakan juga pelajar yang datang ke sini. Nah, lalu untuk karakteristik biasanya tuh gimana sih kalau anak muda-muda di sini tuh karakternya tuh gimana? Lewat kah atau baliho? ya juga sih. Masih aman kok, masih bisa kendalikan. Oh iya. Lalu jadi untuk karakternya masih ya standar-standar aja ya, nggak ada yang sampai rewel kayak gitu ya. Untuk biasanya nih rame-ramenya customer datang itu biasanya hari apa, lalu jam berapa kayak gitu. Kalau rame banget itu biasanya weekend. Mulai jam 4 sore sampai 10 malam lah. Mungkin bisa aja sampai 12 malam. Bahkan ada juga yang baru datang itu jam 11 malam. Sebenarnya emang kalau weekend tuh rame. Iya, ramai banget. Nah, lalu apakah ada pernah gak kamu tuh komplain itu tentang apa kayak itu? Tidak ada.
Nah, lalu ini untuk citra atau pandangan masyarakat terhadap kedai ini tuh inginnya usaha ini tuh dikenal seperti apa sih? Oh, saya inginnya itu ini kedai yang biasanya orang tuh ngopi karena ingin merasakan kenyamanan di teras rumah. Ini bukan kafe, kedai. Nah, lalu untuk kedepannya nih akan dikembangkan mau buka cabang atau bagaimana, sudah ada bikinan seperti itu atau masih kita berkembang di sini dulu? Belum ada pikiran untuk membuka cabang. Saya ingin mengembangkan ini dulu sampai ada orang yang ingin buka cabang dong di sini, buka cabang dong di banyak kota. Mungkin kita akan jabanin itu. Jadi ini ya purchasing power ya Kak, ya apa kemampuan daya beli dan permintaan dari customer yang akan dipertimbangkan nantinya oleh masnya apakah kita akan membuka cabang atau tidak gitu. Mungkin untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Asma. Kak, untuk perawatan awal alatnya sendiri di Godok Corina ini bagaimana perawatan alatmu? General cleaning sih, jadi 2 minggu sekali itu dibersihin. Jadi perawatan alat kayak kalau bisa lihat itu ada mesin espresso, itu biasanya digosok sama sikap khusus juga espresso. Jadi biar tetap bersih sama nggak karatan dinanya di dalam. Biar bisa tahan lebih lama juga gunaannya seperti itu. Nah, untuk yang kedua, untuk quality controlnya nih, apakah ada? Kalau semisal ada itu biasanya dilakukan setiap kurun waktu berapa? Atau seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau 1 tahun sekali? Untuk kualitas makanan dan minuman itu kita kontrol setiap saat dan tiap hari. Jadi biar nggak ada yang customer komplain gitu, ya nggak ada. Nah, untuk jerking yang tiap hari nasi ini, respon masyarakat di sekitar ini bagaimana? Alhamdulillah baik, sangat pendukung juga. Biasanya juga kesini meskipun ada anak yang agak asik gitu, ya kita tetap jabanin. Karena kalau nggak ada dukungan dari lingkungan juga kita ngerasa nggak enak juga dah. Untuk resikonya ini, bagaimana cara kakak bila ada kerugian yang terjadi akibat perubahan harga, kayak harga bahan baku atau bahan pokok yang di pasar itu naik, itu bagaimana? Kalau bahan baku naik ya otomatis produk kita juga naik harganya. Jadi harga menu bisa variabel ya, bisa berubah-ubah. Iya. Tergantung itu ya Kak ya, dengan baku di pasar itu tadi. Kalau bahan baku naik, produk saya nggak naik harganya, ya saya bangkrut dong. Iya. Terus untuk ini, bagaimana untuk cara kakak menangani resiko, kan sekarang banyak makanan yang lagi kan. Beberapa usaha kan ada yang putih, kayak kumuh gitu. Nah, untuk kakak itu kan sudah tahu menguntungkan, tapi lama-lama kan juga berubah. Jadi untuk cara menangani resiko Oh, difilter lagi sih, dipertimbangkan lagi, dan nggak semua harus ikut trap karena ya itu takutnya ntar rugi atau gimana. Kalau perhitungan tuh HBB datang. Iya. Terus ini untuk yang terakhir beda, untuk kenaikan harga bahan baku itu tadi, apakah mempengaruhi daya beli konsumennya serta karena ini? Pasti terdampak sih, karena kan ya kaget juga, yang awalnya 15.000 tiba-tiba naik jadi 11.000. Oh, jadi perlu ada adaptasi itu. Iya, customer itu juga butuh adaptasi. Atau ada lain-lain mungkin yang mau disampaikan sebelum kita mengakhiri ini wawancara aja tak? Nggak ada sih.
Cuma itu saja. Mungkin kayaknya ada yang ketinggalan deh Kak. Ini sebenarnya sesuatu yang bisa dipakai lagi loh. Nah, jadi mungkin kita boleh tahu cara pengolahan limbah nih. Kan pasti kayak di suatu usaha itu pasti ada sampahnya. Itu pengolahannya itu bagaimana? Ya, pengelolaan sampah. Sampah itu langsung dibuang ke pasar. Jadi di pasar itu ada tempat pembuangan sampah. Jadi nggak mungkin saya buangnya di pasar di Kagoliwa. Nggak mungkin, karena di setiap pasar itu kan ada tempat pembuangan sampah yang agak besar gitu. Jadi kita buangnya ke sana. Untuk cangkang telur itu untuk cangkang telur dan bekas kopi itu dijadikan pupuk. Jadi di sini ada juga yang dikelola lagi ya. Sebenarnya mungkin itu bisa ya Kak ya, ada teman-teman kalau mungkin dari Corina ini punya ciri khas apa nanti dikembangkan menjadi pengelolaan itu ya pupuk ya baru kedua jadi edukasi ketika ada nanti yang mau belajar mengenai pengolahan itu kan, jadi kesini nggak cuma nongkrong gitu kan ya, tapi ada edukasi mungkin bisa dikembangkan untuk kedepannya seperti itu ya. Kalau pengolahan limbah itu biasanya bekas kopi bisa dijadikan pupuk organik, sama kulit telur itu bisa dijadikan pupuk organik juga guys. Jadi di sini tuh sebenarnya banyak sekali ya tanaman-tanaman tuh hijau banget di sini, dan sepertinya ya kayak ini hasil dari itu ya kayak pupuknya itu sih gak dipakai ya doh. Jadi mungkin kalau teman-teman kesini bisa lihat di sini banyak sekali tanaman-tanaman yang subur sudah besar-besar juga seperti itu. Jadi mungkin itu saja wawancara kita pada sore hari ini. Jadi teman-teman, untuk semuanya di bisnis ini sudah dijelaskan panjang lebar dan juga lengkap semuanya, mulai dari profil, profit, bahkan struktur karakteristik customer itu ya resikonya, dan juga ada inovasi terbaru ternyata itu sudah dijelaskan. Terima kasih buat yang sudah mau mendengarkan edukasi dari kita, semoga bisa menambah wawasan. Dan ya semoga bisa berjumpa di lain waktu. Mungkin itu saja, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Let me tell you, you my little boo thing, so I don't give a hoot what you do say, girl. I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl. I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh. I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh. I know. Put a little gold in the teeth and the fit good, so I took the doors out the deep. Okay, I see a brother holding your seat, no beef, but I'm trying to get to know you at least. Don't take my talking to your own. I can keep it chill like the Soviet blunt. I'ma keep it real when your man long gone. If you're looking for a friend, then you got the wrong song. Baby girl, what's good? What's with ya? If you book tonight, that's fiction. I'm outside, no pictures. You want me? Go figure. To the back, to the front. You a 10, baby girl, but I'm the one. Hey, to the back, to the front. You a 10, baby girl, but I'm the one. You my little boo thing, so I don't give a hoot what you do say, girl. I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl. I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh. I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh. I know. Hey, girl, you got me. I'm singing. It's like, oh, you got the best of mine. Oh, you got the best of mine. Oh, you got the best of mine. Oh, and then just some white. You my little boo thing, so I don't give a hoot what you do say, girl. I know you a little too tame.